Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Octavia Saonda, yang kedua Regita Inggo, yang ketiga Ignatius Aning. Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional atau recurrent budget digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin atau recurrent expenditure, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Kemudian anggaran modal atau investment budget menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik pemerintah. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Berikutnya, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budget air pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat, non-directionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.